Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herfian Muhammad Nurfata Putra Setiaji dengan NIM 2201002 dari kelas 2 PSTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang algoritma merge sort. Tugas video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah algoritma dan struktur data. Ya, langsung saja. Apa itu merge sort? Jadi, merge sort adalah algoritma pengurutan yang dilakukan dengan cara memecah, kemudian menggabungkan sekaligus mengurutkan. Jadi, dalam merge sort terdapat dua tahap, yaitu tahap pertama adalah memecah data terlebih dahulu sehingga menjadi satu elemen setiap datanya tersebut. Kemudian tahap kedua digabungkan kembali sekaligus diurutkan. Lalu, dalam merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya terlalu besar. Jadi algoritma merge sort ini sangat cocok digunakan untuk data yang besar, yang tidak, bahkan komputer saja pun tidak dapat menampungnya. Jadi untuk data yang sangat besar, merge sort ini adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya adalah ilustrasi cara kerja merge sort. Di sini saya akan menampilkan dua ilustrasi, yaitu yang pertama ketika jumlah datanya genap dan yang kedua nanti adalah ketika jumlah datanya ganjil. Yang pertama ini kita akan dengan teknis ascending atau mengurutkan dari yang terkecil yang ke terbesar. Di sini misalkan saya punya 8 data. Berarti di dalam array ini terdiri dari indeks 0 sampai indeks 7. Di data ini ada 4, 7, 3, 9, 2, 5, 11, dan 21. Nah, dalam merge sort, tahap pertama yang dilakukan itu adalah memisahkan setiap datanya. Bagaimana cara memisahkannya? Nah, jadi karena ini kan datanya berjumlah genap, yaitu ada 8 data. Nah, 8 data ini dibagi dua, berarti dibagi atas sisi kiri dan sisi kanan. Ada left, ada right. Jadi di left terdiri atas 8 data, dan di right, di left ada terdiri atas 4 data, dan di right juga terdiri atas 4 data. Kemudian kita pisah lagi di left, karena dia terdiri atas 4 data. Nah, kita pisah lagi jadi dua data. Jadi di left dipisah menjadi left dan right dua data, yang mana left di atas dua data dan right di atas dua data, dan right kita pisah lagi jadi dua bagian, yaitu ada left dan right juga yang masing-masing di atas dua data. Nah, lalu kita pisah lagi, jadi yang di left sini kita pisah jadi dua bagian lagi, yaitu ada left dan right yang masing-masing satu data. Di right sini pun juga sama, kita pisah lagi jadi dua bagian, sini pun juga sama, pisah dua bagian, sehingga nanti tahap akhir dari pemisahan itu left dan right dari setiap data itu hanya terdiri atas satu data saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu adalah tahap penggabungan sekaligus pengurutan. Nah, jadi data-data yang telah dipisah ini sehingga terdiri atas satu data tunggal saja ini nantinya akan digabungkan kembali sehingga tahapnya seperti naik lagi, kembali ke seperti semula, tapi dengan data yang telah terurut. Jadi di sini kan ada pasangan left right left right left right left right. Jadi setiap pasangan ini kita gabung satu persatu. Semisal di left dan right ini masing-masing punya satu data. Jadi nantinya kita akan sediakan ruang kosong yang terdiri atas dua data.
Nah, nantinya setelah ini kita tahap yang pertama, yang pasangan left dan right ini. Ini left L0 ini kita bandingkan dengan R0 yang di sini 4 kita bandingkan dengan 7. Karena lebih kecil 4, maka 4 yang kita turunkan. Nah, lalu L0 plus kita tambahin lagi karena sudah tidak ada lagi data di setelahnya, maka nilai R ini kita turunkan saja. Nah, selanjutnya kita beralih ke pasangan left right berikutnya, yaitu 3 dan 9. L0 sama R0 ini kita bandingkan. Maka lebih kecil L0 ini berarti 3. Berarti 3 terlebih dahulu. Terus L0 ini kita plus, kita incrementkan, sudah tidak ada lagi. Berarti nilai di R0 9 ini kita turunkan. Terus kita beralih ke pasangan left right di sampingnya, yaitu 2 dan 5. L0 sama R0 kita bandingkan dan lebih kecil L0, berarti 2. Berarti 2 yang kita tempatkan pertama kali. Terus L0 plus kita increment lagi, ternyata udah nggak ada. Berarti R0 diturunkan. 5 diturunkan. Lalu beralih ke pasangan left right sampingnya, yaitu 11 dan juga 21. L0 sama R0-nya. Berarti L0 11, R0 21. Berarti lebih kecil L0 11. Di 11 kita turunkan. Nah, lalu selanjutnya karena L0 di plus sudah nggak ada lagi, berarti R0-nya kita tinggal turunkan saja 21. Nah, selanjutnya ini kita temuin lagi nih left right dengan skema baru, ada left yang terdiri atas 2 data, right terdiri atas 2 data. Nah, ini karena ada 2 data, berarti akan menghasilkan 4 data. Berarti akan terbentuk 4 indeks baru, 4 ruang kosong baru. Nah, sama seperti tadi caranya, kita bandingkan dulu L0 sama R0 ini. 4 dengan 3 masih lebih kecil 3, berarti R0 yang kita turunkan terlebih dahulu, T3. Lalu selanjutnya R0 plus jadi R1. R1 ini adalah 9. 9 kita bandingkan lagi dengan 4, ternyata masih kecilan 4, berarti 4 yang kita turunkan. Lalu L0 plus jadi L1, berarti 7. 7 kita bandingkan dengan 9, lebih kecil 7, berarti 7 turunkan. Nah, karena sisa R1, berarti R1 tinggal kita turunkan saja di 9. Nah, lanjut ke pasangan ke bagian yang di sampingnya. Nah, sama L0 ini sama R0 ini kita bandingkan lebih kecil L0, berarti 2 kita turunkan. Kalau L0 plus jadi L1. Nah, L1 dibandingkan dengan R0 masih kecil L0, berarti 5 kita turunkan. Nah, ini karena L sudah tidak ada lagi datanya, berarti setiap data di R kita turunkan saja. Nah, ini ada 4 data dan 4 data kita gabung lagi jadi 8 data. Nah, sama alurnya seperti tadi, mulai dari L0 dulu dan R0, berarti 3 dan 2. Kita bandingkan, kita lebih kecil 3, berarti kita lebih kecil 2, berarti 2 yang diturunkan. Nah, terus R0 plus jadi R1, berarti R1 ini 5 dibandingkan dengan L0 3. Kita masih kecil 3, berarti 3 turunkan. Nah, L0 kita plus jadi L1, berarti 4. 4 kita bandingkan dengan 5, lebih kecil 4, berarti 4 kita turunkan. Nah, L1 plus jadi L2. Nah, 7 sama 5 kita bandingkan, ternyata masih kecil 5, berarti nilai di R1 5 kita turunkan. Nah, R1 plus jadi R2, berarti 11 sama 7 kita bandingkan, masih kecil 7, berarti 7 kita turunkan. Nah, di sini L2 kita plus lagi jadi L3. Nah, L3 sama R2 masih kecil, L3 9, berarti 9 kita turunkan. Nah, karena di L sudah nggak ada data lagi, berarti di nilai di R-nya ini kita turunkan saja dua-duanya. Nah, jadi hasil akhir pengurutan dari merge sort ini yaitu adalah 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 21. Jadi dengan dua tahap tadi, yang pertama adalah pemisahan sampai menghasilkan data tunggal, dan yang kedua adalah ini tahap penggabungan sekaligus pengurutan. Nah, selanjutnya ini kita adalah dengan ilustrasi yang kedua, yaitu dengan bilangan ganjil. Dan ini kita dengan skemanya descending. Berarti
menurun dia dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Pertama, seperti biasa kita siapkan dulu datanya. Di sini ada 7 data. 7 data itu berarti kan berjumlah ganjil. Di sini ada 47, 32, 9, 5, 11. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tahap pemisahan. Nah, karena ganjil, ganjil itu kan berarti kalau dibagikan hasilnya akan koma. Kayak 77 bagi 2 hasilnya 3,5. Tapi kalau kita menggunakan tipe data integer, tidak boleh ada koma. Berarti caranya kita ambil nilai yang terdepan tiganya sebagai jumlah data di sisi left ya. Jadi di left ada 3 data dan di right ada 4 data. Nah, terus selanjutnya kita pisah lagi left dan right-nya. Di left karena ada 3 data, berarti kita pisah jadi 2 bagian, yaitu satu data di sebelah kiri dan 2 data di sebelah kanan. Nah, yang di right yang ini yang karena di atas 4 data, maka jika dibagi 2 berarti left right-nya di atas 2 data, 2 data, 2 data. Nah, kemudian kita pisah lagi karena sisi left-nya ini sudah tunggal, berarti kita tinggal turunkan saja satu. Nah, right-nya ini ada 2, maka dipisah lagi, maka jadi satu data dengan left dan right. Dan ini pun juga sama, kita pisah lagi jadi 2 bagian, berarti sudah memenuhi setiap data itu terdata data tunggal. Yang susunan left left right, left right left right. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu adalah tahap penggabungan dan pengurutan. Di tahap penggabungan dan pengurutan ini, kita tulis lagi masing-masing data tunggalnya, tapi dengan pola left right-nya kita sedikit ubah. Karena kan kalau di sini kan left left terlebih dahulu. Ini kita langsung left right dan akhirannya adalah left. Kenapa? Karena kan kalau dalam array kan karena yang dilihat terlebih dahulu itu adalah dari sisi yang sebelah kiri dahulu. Dari kiri ke kanan, berarti kita dari left ke right. Nah, lanjut selanjutnya sudah memenuhi pasangan left right left right left right left. Nah, kita gabung lagi setiap pasangan left right-nya. Karena ternyata satu data, berarti kalau digabung kan jadi 2 data. Nah, ini jadi 2 data, left dan right. Ini juga left right ini juga 2 data, left right ini 2 data. Nah, left ini kan sendirian. Anggap aja dia juga punya pasangannya tapi kosong. Berarti 1 tambah 0 berarti 1, berarti tetap 1 data. Nah, selanjutnya kita membandingkan left right yang pertama dulu, ini dulu, L0 sama R0 ini. Kan lebih besar R0 berarti 7 yang kita turunkan. Berarti sisa 4 turunkan. Nah, selanjutnya pasang left right yang di sampingnya. Antara L0 sama R0 ini kan lebih besar L0, berarti 3. Berarti 3 turunkan terlebih dahulu, baru 2. Lalu kita ke pasang left right sampingnya, ada 9 sama 5. L0 9, R0 5. L0 sama R0 ini kan lebih besar L0, berarti 9 kita turunkan lebih dahulu, baru 5. Nah, karena ini hanya di atas L0, berarti 11 kita turunkan langsung saja. Nah, ini kita langsung menemukan pasangan left right yang baru. Ini left dan right ini terdiri atas 2 data, 2 data. Berarti kalau digabungkan jadi 4 data. Nah, ini left right ini ada 2 data dan 1 data. Berarti kalau digabungkan jadi 3 data. Nah, sama kita bandingkan lagi L0 sama R0. Kita masih gedean L0 7, berarti 7 kita turunkan lebih dahulu. Terus L0 plus plus jadi L1. 4 kita bandingkan sama R0 3, masih besaran L0 4, berarti 4 turunkan. Nah, sisa 3 dan 2 ini kita turunkan saja dua-duanya. Nah, lalu selanjutnya di sampingnya kita bandingkan L0 9 sama R0 11. Masih besaran R0 11, berarti kita turunkan 11 duluan. Nah, ini L0 sama L1-nya kita turunkan karena udah nggak ada pembandingnya. Nah, selanjutnya ini kita dapat lagi bagian left dan right. Nah, karena di left ada 4 data dan di right ada 3 data, kita gabungkan, maka jadi 7 data. Nah, ini kita ke tahap pembandingan yang terakhir. Dari L0 sampai R0 dulu, 7 dan 11. Ternyata lebih besar 11 dari R0 yang kita turunkan. Nah, R0 plus plus jadi R1. Nah, R1 ini 9 sama bandingin L0 7, masih besaran R1 9. 9 turunkan. Nah, R1 plus plus jadi R2. R2 ini 5. Nah, 5 kita bandingkan sama L0 7, masih besaran L0 7, 7 turunkan. Nah, L0 plus plus jadi L1 4.
kita bandingkan dengan dengan R25 ini, berarti masih gedean R2. Berarti 5 ini kita turunkan. Nah, sisanya ini 432 di L1, L2, L3 kita turunkan saja. Nah, jadi ini hasil pengurutan akhirnya dari yang terbesar ke terkecil atau dengan skema descending. Itu 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2. Nah, itu tadi tentang ilustrasi cara kerja merge sort dengan dua tipe data, yaitu yang kalau jumlahnya genap dan kalau jumlahnya ganjil. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang kompleksitas algoritma merge sort atau big O-nya dari merge sort ini. Jadi kompleksitas waktu untuk semua kasus dari algoritma merge sort adalah O n log n. Berarti algoritma merge sort ini pada umumnya punya kompleksitas, yaitu O n log n. Untuk menghitung kompleksitas dari algoritma merge sort bisa menerapkan pembagian general dan teorema Conquer. Jadi, ini contohnya dari teorema Conquer diketahui bahwa Tn sama dengan AT kali N per B ditambah O dikali N pangkat K, di mana N merupakan jumlah masalah utama, A merupakan jumlah dari sub masalah, N per B merupakan jumlah pembagian data, O N pangkat K merupakan kompleksitas dari pembagian dan operasi merging. Nah, dari rumus ini bisa dijabarkan menjadi ini. Nah, Tn sama dengan On log B pangkat A jika lebih dari B pangkat K, dan lalu Tn sama dengan O n pangkat K log N jika A sama dengan B pangkat K. Maka Tn sama dengan O n pangkat K jika A kurang dari B pangkat K. Pada Mergasor, masalah utama dibagi ke dalam dua submasalah. Jadi A sama dengan 2. Jumlah dari masalah utama dibagi dengan 2. Jadi B sama dengan 2. Kompleksitas waktu untuk pembagian adalah O1 dan kompleksitas waktu untuk merging adalah ON. Total waktu untuk pembagian dan merging adalah O1 plus ON sama dengan ON sama dengan ON1. Jadi K sama dengan 1. Karena A sama dengan B pangkat K, maka kompleksitas dari merge sort adalah O n K log N sama dengan O n log N. Jadi kesimpulannya adalah kasus terbaik atau best case untuk algoritma merge sort ini yaitu pada saat data inputan berupa data terurut baik ascending, yaitu yang menaik, maupun descending yang menurun. Sedangkan kasus terburuknya worst case yaitu pada saat data inputan berupa data yang acak atau random, tetapi kompleksitas waktu asimptotiknya sama, yaitu sebesar ON 2 log N. Jadi worst case dari algoritma merge sort ini terjadi ketika data inputannya itu berupa data acak atau random, dengan kompleksitas waktu umumnya itu adalah ON 2 log N. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan algoritma merge sort ini ke bahasa pemrograman Python. Untuk itu kita akan beralih share screen-nya ke VS Code. Nah, di sini kita akan buat file dulu baru. Sudah. Ini pertama kita akan mendefinisikan dahulu fungsi dari merge sort-nya.
di mana sini kita menggunakan parameter buat arraynya. Jadi ini kita definisikan fungsi harga sort. Lalu selanjutnya if len dalam kolom R kurang dari sama dengan 1. Nah, ini yang dimana ini jika panjang array kurang dari sama dengan 1, kan array tersebut. Ini berarti array. Jika panjang arraynya kurang dari sama dengan 1. Ini jadi kita bikin baris baru, yaitu mid sama dengan len dalam kurung R dibagi 2, mana baris ini yaitu adalah untuk mencari indeks tengah array. Lalu left sama dengan R mid, yang dimana baris ini punya penjelasan yaitu potong array menjadi dua bagian, yaitu berindeks 0 hingga indeks tengah. Jadi selanjutnya right sama dengan R dalam kurung siku mid, ini dengan penjelasan ini juga sama, potong area menjadi dua bagian, dan dari indeks tengah hingga akhir. Selanjutnya left sama dengan harga short, dan dimana ini itu adalah untuk melakukan rekursi pada bagian kiri array. Terus juga sama untuk sisi kanannya, right sama dengan harga underscore short. Berarti kalau ini adalah untuk melakukan rekursi pada bagian
dengan array. Lalu kita memberikan margin adalah dengan menjelaskan dan penjelasan gabungkan dua bagian array dengan memanggil merge. Jadi ini setelah kita potong, kita akan gabung lagi itu dengan cara memanggil fungsi merge. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi merge-nya. Dimana ini kita inisialisasi array kosong untuk menampung hasil penggabungan. Ini sama dengan Y sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi pointer I dan Y dengan 0. Lalu I kurang dari length N Y kurang dari 6. Baris ini itu adalah melakukan penggabungan secara iteratif selama pointer I dan Y masih dalam hitung array. Ini if let I kurang dari 6. Ini keterangannya adalah jika elemen di bagian kiri array lebih kecil daripada elemen di bagian kanan array. Misal, ini
aman, kembalikan keinginan tersebut ke dalam arai dan naikkan filter. Berarti ini dengan bersama dengan satu else menikah mungkin kemudian kanan array kecil kosong dengan elemen di bagian kiri new horizon ya dengan satu keterangan bahkan elemen tersebut ke dalam array result yang naikkan ya akhirnya result bersama dengan i adalah tambahkan elemen pada media kiri array ke dalam array result yang bersama dengan array adalah tambahkan elemen pengembangan pengenalan dengan array result dan terakhir itu adalah return result adalah untuk mengembalikan hasil penggabungan array yang terurut. Oke, ini kita sudah menuliskan algoritma fungsi merge sort-nya, mulai dari dipotong dan ini mulai digabung lagi dengan mendefinisikan fungsi merge untuk merge untuk menggabungkannya. Terus selanjutnya kita akan menguji coba dengan menginput data sederhana, yaitu di sini kita akan memasukkan datanya, yaitu semisal 8, 3, 5, 2, 1,
10, dan 11. Kita menginputkan 7 data dengan di atas 8, 3, 5, 2, 1, 10, 11. Ini dah menginputkan data array dan tipe integer. Lalu selanjutnya kita akan mulai men-sorting atau mengurutkan dengan memanggil fungsi merge sort tadi yang di atas. Dan memanggil fungsi merge sort. Nah, terakhir tinggal kita cetak untuk hasil pensortingannya. Jadi kita print sort score. Ya, ini kita akan mencetak data array dalam pengurutan di sorting dengan algoritma merge sort. Nah, ini kita sudah membuat kode programnya. Sekarang kita akan coba untuk run untuk melihat output dari data acak yang telah kita inputkan ini. Maka akan terurut, akan coba run. Ya, ini dia hasilnya. Dari tadi, dari yang telah kita inputkan data acak yaitu 8, 3, 5, 2, 1, 10, 11, dan algoritma ini, algoritma Mogesor telah mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar atau secara ascending, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11. Dan ini adalah implementasi algoritma Mogesor di dalam bahasa pemrograman Python. Ini hasil outputnya. Oke, sudah. Selanjutnya, selanjutnya, setelah kita mengimplementasikan algoritma merge sort dengan bahasa Python, selanjutnya kita akan mencoba uji running time algoritma merge sort dengan algoritma insertion sort. Jadi kita akan kembali ke Visual Studio Code lagi untuk mencoba running time perbandingan atau algoritma merge sort dengan insertion sort. Oke, ini berarti kita buat file baru. Uji running time merge dan insertion. Oh ya, untuk mengingatkan, algoritma insertion sort itu adalah algoritma sorting yang cara pengurutannya itu mulai dari data kedua terlebih dahulu. Di data kedua dibandingkan data ke satu hingga seterusnya. Nah, kita mulai saja mengetikkan kode program running time untuk merge dan insertion sort. Pertama kita akan mengimport
akan mengimport modul random karena nanti kita akan menggunakan data acak secara random. Kita juga akan mengimport modul time. Oke, setelahnya kita akan menuliskan atau mengimplementasikan kode program dari algoritma insertion sort. Kita definisikan dulu fungsinya, yaitu insertion sort. Itu dengan ini apa dari status ini ya lebih satu bukan satu gamenya kita decrement gini lagi. Lalu selanjutnya kita menuliskan kode program di sensor. Kita akan menuliskan kode program jadi result dan tadi lagi kode program yang tadi.
Nah, ini kita sudah membuat implementasi dari algoritma merge sortnya dan insertion sortnya. Sekarang kita akan mencoba membuat kode untuk running time. Pertama-tama akan membuat area cak terlebih dahulu. Menggunakan data random. Itu dari rentang 0 sampai 1000. Yang mana ini cakupannya bisa mencapai range 10.000. Dan kita sort. Fine. Bagaimana tadi fungsi insertion sortnya. Selanjutnya, setelah mengukur dua eksekusi insertion sort, akan mengukur dua eksekusi merge sort sama seperti insertion sort algoritma. Cuma bedanya di sini memanggil sudah. Sekarang kita akan coba run programnya untuk mengetahui seberapa cepat eksekusi insert shot dan merge shot. Di sini kita akan menunggu waktu eksekusiannya. Ternyata ada yang salah saya tuliskan.
Akan membuka file yang telah saya sebelumnya buat juga tentang running time ini. Nah, ini sama seperti tadi kode programnya, mungkin tadi saya ada salah ketik. Kita coba lihat ya, running time-nya seberapa cepat. Nah, di sini terlihat bahwasanya waktu eksekusi untuk insertion sort adalah 28,8 sekian detik, dan untuk waktu eksekusi merge sort adalah 0,3 sekian detik. Jadi di sini terlihat bahwasannya algoritma merge sort lebih efisien dan lebih cepat daripada algoritma insertion sort. Oke, selanjutnya terakhir yaitu adalah tentang pemanfaatan algoritma merge sort. Jadi salah satu contoh implementasi pemanfaatan algoritma merge sort di dunia nyata adalah proses pengolahan data besar di bidang ilmu data dan teknologi informasi. Misalnya pada sebuah perusahaan yang memiliki basis data besar dan kompleks, perusahaan tersebut dapat menggunakan algoritma merge sort untuk mengurutkan data yang terdapat dalam basis data tersebut. Proses pengurutan data dapat membantu meningkatkan performa basis data dan memudahkan akses ke data yang diinginkan. Lalu, selain itu, algoritma merge sort juga digunakan pada proses pengolahan data dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Misalnya pada proses pengembangan aplikasi web yang menerima input dan data dari pengguna, algoritma merge sort dapat digunakan untuk mengurutan data yang masuk sebelum data tersebut diolah lebih lanjut. Pengurutan data dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pengolahan data dan mempercepat waktu respon aplikasi. Jadi kesimpulannya adalah implementasi manfaatan algoritma merge sort di dunia nyata untuk membantu meningkatkan performa sistem, mempercepat waktu respon, dan memudah akses ke data yang diinginkan. Merge sort ini sangat direkomendasikan untuk data yang sangat besar sekali, yang memori komputer saja pun tidak dapat menampungnya. Oke, sekian dari video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan berbuat dan salah yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.